Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Atau kama qala, ad-du'a silahul mu'min. Alhamdulillah, disyukur hanya milik Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang abdan syakura, selalu bersyukur dalam semua keadaan, senang, susah, lapang, sempit, sehat, sakit, semua bersyukur pada Allah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua. Dan semoga nanti hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin. Khatib berwasiat secara singkat kepada semua jamaah dan pada khatib sendiri, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah meskipun suasana kita seperti ini. Covid-19 masih menghantui, namun Allah Maha Kuasa dan Allah bisa merubah takdir dengan doa-doa kita. Sidang Jumat yang Allah muliakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang tersesat. Sidang Jumat yang Allah muliakan, Allah pemilik alam semesta, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, dan Allah pula yang menjaga, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Allah pula yang menyebabkan, memberi hadiah musibah. Allah pula yang menyembuhkan, Allah pula yang menghilangkan. Maka yang paling penting adalah pertama kita yakini ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu kecuali biidznillah, dengan izin Allah. Kecuali semua itu terjadi dengan izin Allah. Siapa yang beruntung? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah, dia yakin ini perbuatan Allah, yakin ini kehendak Allah, ini kudrah iradah Allah. Dia yakini ini menguji kita semua. Yang dia semakin beriman kepada Allah, makin dekat dengan Allah, yahdi qalbah. Allah akan tunjukkan ke hati, Allah akan tunjukkan ke hati kita kemudahan, kemuliaan, kemurahan. Meskipun sempit, sulit, pailit, namun karena Allah tunjukkan hati kita dengan kemurahan, kemudahan.
Walladzina jahadu, lalu dia sungguh-sungguh untuk merubah. Dia sungguh-sungguh ikhtiar mengharap Allah dengan kemudahan dan kemurahan meskipun sulit. Fina lanahdiyannahum subulana. Ya, mencari, dia sungguh-sungguh berusaha mengejar Allah, mendekat kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Allah tunjukkan kemurahan-kemudahan meskipun saat ini kita terhimpit, sulit, pailit dan yang lain-lainnya. Tapi saya lihat alhamdulillah yang hadir ini tidak ada yang susah, tidak ada yang gundah, semua bersyukur karena semua keadaanlah baik bagi Allah. Maka iyyaka na'budu, tetap kita harus tegakkan, kepadamu lah ya Allah aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, lalu kau mengejar pertolongan Allah dengan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Rasul merintahkan kejar, cari, usahakan secara maksimal. Bagaimana caranya? Cari, kejar, usahakan sesulit apapun. Kemudian jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wala ta'jas, jangan lemah, jangan berhenti, jangan mundur. Kenapa? Karena Allah terus menguji, dan terus menguji. Jika hambanya kuat, jika hambanya sanggup menghadapi dengan penuh keyakinan Allah yang akan tolong, maka dengan doa-doa yang kita lakukan karena dia syukur, sabar, ikhlas dan tawakal, doa tiada henti, maka Allah yang akan merubah situasi. Yang pertama yang Allah rubah bukan langsung tiba-tiba jadi selesai, tidak, tapi Allah masukkan hati kita makin mantap, makin yakin bahwa ini izin Allah. Semakin mantap dia, maka semakin dekat dengan Allah. Maka orang yang takut kepada Allah mendekat kepada Allah. Yang takut kepada corona menjauh, ikuti protokol seperti ini. Takut pada binatang buas, kita menjauh, menghindar, melawan. Tapi kalau takut kepada Allah mendekat. Dengan cara apa? Memperbaiki ibadah 5 waktu sholatnya, menegakkan 5 waktu dalam keluarganya, di tengah keluarganya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah stafnya, di tengah-tengah kantornya, ditegakkan, makin tegakkan sholatnya. Perhatikan baik-baik. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wa'mur, perintahkan oleh kalian semua, ahlaka, keluargamu, di rumah, istri, anak, ya, mantu, cucu, dan yang kerja di rumah, sopir, itu keluargamu jika kau di rumah. Jika di jalan, mereka orang-orang yang bersama-sama jalan dengan kita. Jika di kantor, seluruh orang yang ada di kantor kita. Jika di masjid, seluruh jamaah di masjid ini adalah mereka keluarga kita. Maka ajak mereka. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan, ajak, tegakkan sholat di tengah-tengah keluarga kalian. Wastabir 'alaiha, sabar, mengajaknya sabar. Kalau di kantor umumkan 1/4 jam sebelum waktu, silahkan seluruh karyawan beristirahat untuk isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Sholat dulu, sebab kalau sholat waktunya bersamaan di awal waktu. Sedangkan kalau makan bisa lebih lama, bisa selesai nggak bareng, sholatnya bersama, selesai juga bareng. Setelah itu baru cari makan dan seterusnya, atau sudah siapkan makan. Utamakan Allah, maka yang lain akan mengikuti dengan kemurahan dan kemudahan. Wastabir 'alaiha, sabar. Sabar memang tidak mudah, memang berat.
tetapi bisa. Walaupun berat tapi sanggup diusahakan. Apalagi posisinya sedang menjadi kepala bagian, posisinya manajer, posisinya adalah pimpinan. Itu paling mudah, mengajak seluruh karyawannya, seluruh anak buahnya untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah 5 waktu, yaitu sholat. Sangat strategis ketika kita mimpin. Satu. Yang kedua, la nas'aluka rizqa. Allah tidak minta rizki dari kalian. Kan ada orang, Pak, yang kalau zuhur malah meeting, yang kalau zuhur malah makan siang, yang kalau zuhur malah dia jalan mencari warung, cari resto. Seharusnya kita cari masjid, kembali kepada Allah, lalu setelah itu istirahat, lalu makan, kemudian kembali ke kantor lagi. Kenapa? Karena la nas'aluka rizqa. Allah nggak minta rizki dari kalian. Bukan pekerjaan mendatangkan rizki, bukan usahamu yang mendatangkan kamu kaya, tapi fi'idnillah rizqum minallah wa fathun qarib. Rizki dari Allah, dan Allah menjadikan kamu sukses. Bukan karena semata usahamu, bukan semata-mata karena usaha kita, tapi Allah campur tangan 100%. Tentu dengan niat yang tulus karena Allah. Dia usaha maksimal, berdoa dan tawakal, maka Allah turun seluruhnya. Perbaiki ini, semua akan berakhir dengan indah. Nahnu narzukuk, kamilah yang menentukan rizki kalian, kamilah membuat kaya kalian, kamilah yang menjadikan sehat, hebat, kuat, dahsyat. Kami, nahnu narzukuka, kamilah yang berikan rizki buat kalian. Dan rizki jangan dibayangkan cuma duit saja. Rizki adalah semua rahmat Allah, semua kebaikan Allah. Bahkan maaf, keburukan yang kita anggap pun rizki. Nah, kok bisa? Bayangkan seorang dokter, ada yang sakit, itu rizki bagi dokter, rizki bagi apotek, rizki bagi satpam yang kerja rumah sakit. Ternyata sakit pun rizki. Rizki apalagi? Mengampuni dosa-dosa, itu rizki. Kalau dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, maka sakit menggugurkan dosa-dosa. Rizki apalagi? Dikunjungi sahabat, teman, taulan, handetolan maksud saya, yang tadinya kalau aku nggak sakit gak ada yang kunjung, gak ada yang datang ke rumahnya. Begitu sakit banyak orang datang. Apalagi ini orang tua, apalagi ini adalah pejabat, didatangin ke rumahnya, didatangin ke rumah sakitnya. Tuh sakit pun rizki. Selama ini kan kita ngomongin jelek, ngomongin kan jahat, ngomongin menyalah-nyalahkan Allah, ngejat sama Allah. Ya Allah nggak baik banget. Ini hujan gede begini, ini pasti aduh nggak jelas ini musim. Aduh panas banget begini. Demi Allah katakan, Allah yang menghendaki, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, wa masya fa'al. Allah yang menghendaki semua terjadi, maka semakin dekatlah kita dengan Allah. Kalau Allah udah dekat dengan kita, nahnu narzuquk, kami yang menjamin rizki kalian, yang menjamin hidup kalian, menjamin kapan mati hidup kalian, kami yang menjamin bahagia tidaknya kalian. Tugas kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah Allah dengan apa? Ibadah waktu, puasa, zakat, haji. Dengan apa lagi? Pekerjaan. Dengan apa lagi? Berbakti pada orang tua. Dengan apa lagi? Berbakti pada negeri. Semua itu adalah amal-amal indah, amal-amal baik, amal soleh. Masya Allah. Yang terakhir, ketika kita mengejar sesuatu, libatkan Allah. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Haman, jangan seperti Qarun. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am
akfur. Ini jabatan saya sebagai raja, karunia Allah. Rizki melimpah, karunia Allah. Istri yang cantik, karunia Allah. Kekayaan, karunia Allah. Semua karunia Allah. Ini semua dari Allah. Saya tidak punya apapun, cuma dititipi. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani, hendak menguji aku Allah. Aku termasuk orang yang kufur atau syukur. Aku bisa syukur atau bahkan mengingkari. Kau mengingkari bagaimana? Ini kan usaha saya. Ini kan min ilmin indi, karena kemampuanku, karena kehebatanku, karena lobby-lobbyku, aku jadi kaya, aku jadi hebat. Itu orang yang kufur, yang menyampingkan Allah. Harusnya tetap libatkan Allah meskipun sukses, tinggi jabatannya, setinggi apapun, Allah menghendaki. Wallahu yarzuqu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah menghendaki beri rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi semua milik Allah, kembali kepada Allah. Oleh karena itu sahabatku yang baik, pemirsa di Instagram live, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup nyembah Allah dengan baik, ibadah dengan baik, minta tolong kepada Allah dan minta petunjuk yang benar dengan ilmu, dengan ngumpul, dengan taklim, dengan kajian Jumat seperti ini. Terus kaji kejadian apa dikaji. Kemudian minta dijauhkan dari kesesatan yang tersesat orang siapapun yang menyesatkan. Sahabat, teman, kerabat yang mendekatkan kepada keburukan, kita jauhi. Semoga Allah membimbing kita dengan doa-doa yang kita lakukan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum bi astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.